menjadi bupati, menjadi siapapun yang punya pengaruh gitu ya, yang punya bawahan dan segala macamnya, harus berhati-hati. Karena pasti ada orang bawahannya yang justru mendapatkan kepercayaan lebih dari atasnya gara-gara carmuk, gara-gara setiap hari itu menjadi penjilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Usik, hari ini kita akan ngusik kembali kemarin yang sudah sempat menjadi tema, yaitu usik tentang masalah video viral pesta ultahnya Bu Khofifah gitu ya, yang kemarin sengaja kami kasih judul video viral pesta ultah Ibu Khofifah, pantaskah gitu ya, kemarin kurang lebihnya begitu. Sekarang kita, karena ini ada klarifikasi, ada penjelasan dari Pak Sekda Pak Heru gitu ya, bahwa ini adalah bukan inisiatifnya Bu Khofifah, tapi murni inisiatif Pak Heru gitu ya. Pemirsa, saya akan bacakan dulu sebagaimana yang ditulis, diberitakan di Kompas gitu ya, di Kompas. Saya bacakan dulu pemirsa. Di Kompas ada, di Berita Jatim Bejat juga ada. Video viral dengan judul video viral acara ulang tahun Khofifah PLH Sekda Prof Jatim. Demi Allah bukan inisiatif Ibu Gubernur. Ini judulnya pemirsa. PLH Sekda Prof Jatim Heru Cahyono pasang badan soal video viral ulang tahun Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang disebut menimbulkan kerumunan. Dia memastikan bahwa acara tersebut merupakan spontanitas dan bukan inisiatif Khofifah. Dia bahkan berani bersumpah bahwa acara tersebut bukanlah kehendak Khofifah. Sumpah demi Allah itu bukan inisiatifnya Bu Gubernur Khofifah, kata Heru kepada wartawan di kantor Gubernur Jatim Jumat kemarin. Acara pesta ulang tahun tersebut murni inisiatifnya sebagai pimpinan kepala organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Yang punya inisiatif saya sebagai pimpin OPD sebagai bentuk perhatian staf kepada atasannya, terang Heru. Itu yang di Kompas. Pemirsa Usik, ini menarik pemirsa Usik. Saya kemarin sempat nyentil sebetulnya bahwa bisa saja Bu Khofifah tidak tahu gitu ya, sebelum saya membaca berita Kompas ini. Waktu rekaman kemarin saya memang sempat begitu. Bisa saja Bu Khofifah tidak tahu, dan ini adalah hasil inisiatif orang lain, bentuk apresiasi dari bawahannya, bentuk surprise gitu ya dari bawahannya dan lain-lain. Ternyata benar. Pemirsa Usik, ini penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita cermati. Menjadi pejabat publik, menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi siapapun yang punya pengaruh gitu ya, yang punya bawahan dan segala macamnya, harus berhati-hati. Karena pasti ada orang bawahannya yang justru mendapatkan kepercayaan lebih dari atasnya gara-gara carmuk, gara-gara setiap hari itu menjadi penjilat. Gara-gara setiap hari itu menjadi ya mencari muka lah setiap hari. Sehingga cari mukanya sikap-sikap penjilat semacam itu seringkali justru mempengaruhi pikiran dan juga perasaan seorang pimpinan untuk simpati, untuk seolah-olah dia betul-betul memperhatikan, dia betul-betul setia, dia betul-betul dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau bicara masalah video viral ini dan membaca dari klarifikasi dan pasang badannya Bapak PLH Sekda Prop ini, Pak Heru ini jelas salah satu dulu ya, perlu dikasih sebagai salah satu bentuk dari, menurut saya, adalah sikap dari birokrat penjilat. Penjilat macam ini. Maka kalau pimpinan tidak waspada, kalau seorang pemimpin tidak waspada terhadap apa yang dilakukan oleh bawahannya, bisa saya menjerumuskan seperti apa yang terjadi
pada Bu Khofifah ini, pemirsa Usik. Dan sebetulnya orang-orang yang macam ini, pimpinan-pimpinan, baik itu bupati, baik itu gubernur, baik itu presiden, baik itu siapapun yang jadi pimpinan, tidak akan steril dari orang-orang yang punya jiwa dan sikap penjilat itu, pemirsa. Anehnya kalau pimpinan itu tidak waspada, maka bisa saja orang ini justru bisa terjerumus dengan apa yang dilakukan oleh para penjilatnya itu. Pemirsa. Dan tidak mustahil dan tidak menutup kemungkinan para penjilat ini memang mendapatkan tempat yang luar biasa oleh pimpinan itu. Pemirsa Usik, ini hanya sekedar cerita saja, ngusik-ngusik saja, dan biar menjadi pembelajaran dan bahan muhasabah apa yang terjadi kepada Gubernur Khofifah. Ini saya tidak sedang membela Bu Khofifah, tapi stok dari birokrat atau siapapun yang berjiwa penjilat itu banyak. Tidak hanya di birokrasi, di swasta pun juga banyak. Cara kerja dari para penjilat itu biasanya ya bisa saja menihilkan, meminimalisir, mengerdilkan, mendiskreditkan peran-peran orang lain agar perannya sendiri yang lebih bagus, agar perannya sendiri yang lebih mendapatkan perhatian lebih dari pimpinannya. Itu sebetulnya yang sering terjadi di bupati, di Bangkalan, di bupati manapun di daerah kabupaten, pimpinan kabupaten, tidak lepas dari para yang penjilat-penjilat semacam ini. Mungkin ini yang Bu Gubernur Khofifah gitu ya, jelas kan dikatakan bahwa ini bukan inisiatif Bu Khofifah, itu menurut dari pengakuan dan klarifikasi dari Pak Sekda. Tuh pemirsa. Apalagi ini Pak Sekda ini, kalau saya sempat membaca salah satu berita gitu ya, Pak Sekda ini sebetulnya PLH gitu ya, PLH. Pak Sekda ini sebetulnya PLH dan beliau adalah pensiunan gitu. Dan beliau pensiun, tapi Bu Khofifah masih mempercayai dia untuk terus bertugas di Sekda Pemprov Jatim. Ini kalau kita mau usik lebih dalam lagi, bisa saja itu bentuk dari ada kepercayaan penuh gitu ya dari Bu Khofifah terhadap beliau gitu ya. Entah itu apa karena prestasi, entah itu apa karena kapasitas, entah itu karena penjilat. Ya wallahu a'lam gitu. Wallahu a'lam. Pemirsa artikan sendiri, pemirsa simpulkan sendiri. Posisi beliau adalah PLH. Bahkan kalau PLH itu apa ya? PLH itu kalau tidak salah definisi dari PLH itu beda dengan PLT ya. Kalau PLH itu biasanya batas waktu pelaksanaan tugas di situ tidak ada batasnya, entah kapan sampai kapan gitu ya. Tapi kalau PLT biasanya dibatas waktu entah berapa, 3 bulan atau 6 bulan kurang tahu, tapi ada batasan waktu. Tapi kalau PLH yang saya tahu itu tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu. Kalau sedikit mengintip aturan perundang-undangan, sebetulnya meskipun seumpama di Pemprov Jatim kekurangan stok jabatan dan juga pangkat serta golongan yang memenuhi syarat untuk menduduki sebagai sekda atau gimana pun, itu tidak masalah sebetulnya, karena ketika lelang itu dibuka, seluruh Indonesia itu bisa untuk mengikuti lelang itu. Itu yang informasi dan yang saya tahu begitu pemirsa. Tapi entah kenapa ini sampai hari ini kita belum mendengar bahwa Bu Khofifah belum membuka lelang tentang masalah itu. Bahkan sebagian beberapa bulan yang lalu ya, saya sempat membaca salah satu berita di berita online gitu ya. Salah satu anggota komisi A DPRD Jawa Timur justru mempertanyakan ada sekitar 17 OPD yang masih dijabat PLT. Ada 17 OPD yang masih dijabat PLT. Ini apa gitu? Kenapa gitu? Apa karena memang ada sebuah kendala teknis atau memang ada kekosongan stok pejabat yang belum memenuhi syarat untuk didefinitifkan menjadi kepala dinas dan lain-lain. Ini sempat ada ya di berita apa ya? Ini di salah satu berita online adakabar.com. Ya,
yang mengatakan ini, yang berkomentar di berita ini adalah anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, mempersoalkan kenapa 17 OPD itu masih PLT gitu ya. Kalau nggak salah namanya ini Muhammad Fawaid ya, anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Muhammad Fawaid dari fraksi Gerindra, Itu pertanyaan ini. Ini menarik sebetulnya, pemirsa. Kalau yang di berita tadi itu sebetulnya Pak Dewan Komisi A ini mengkhawatirkan OPD yang masih PLT itu tidak bisa melaksanakan tugas secara penuh dan secara maksimal karena tidak bisa mengambil sebuah kebijakan yang strategis gitu ya. Karena belum definitif dan PLT. Ya masuk akal juga lah. Mestinya Bu Khofifah ya harus sebagai gubernur, sebagai pimpinan dan juga sebagai pembina ASN di Jawa Timur. Ya kalau memang itu stoknya ada dan lain-lain sebagainya, penting untuk sudah definitifkan agar semuanya berjalan normal gitu ya. Karena ditengarai atau dikhawatirkan kalau dijabat oleh PLT, apa ini 17 OPD gitu ya, maka kerja-kerja pelayanan publik yang di SPD itu, di OPD itu tidak maksimal dan tidak bisa mengambil suatu kebijakan yang strategis. Itu kekhawatiran dari kami. Itu masuk akal menurut saya. Pemirsa Musik, aneh gitu ya, aneh. Kalau saya sendiri yang mengenal, ngerti dan tahu tentang Ibu Khofifah sejak dari beliau menjadi aktivis di NU dan juga menjadi menteri, orang ini sosok ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Sosok ini adalah sosok yang memang tidak diragukan kapasitas kepemimpinannya sebetulnya. Waktu jadi Kemensos, waktu jadi Ketua Muslim dan lain-lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Pemirsa, tapi kenapa ini kok bisa terjadi dan semacamnya? Dan bahkan 9 nawacita ya istilahnya, kurang tahu saya, tapi visi misi Bu Gubernur ketika kampanye dan lain sebagainya, saya sampai hari ini khusus di urusan cetarnya tidak ada progres yang bagus menurut saya. Tidak ada progres yang bagus di cetarnya itu. Mestinya APBD dan juga lain-lain dan macamnya itu betul-betul dipublikasi sehingga menimbulkan dan juga menciptakan pengawasan partisipatif dari publik Jawa Timur. Tapi sampai hari ini itu kayaknya belum gitu. Kayaknya belum itu dipublikasi secara umum. Kalau waktu Bu Khofifah mencalonkan dulu, visi misinya kan cetar ini adalah salah satu hal yang memang ditunggu-tunggu oleh para aktivis untuk bisa memberikan masukan atau bisa memberikan evaluasi sebagai sarana evaluasi untuk bagaimana kebijakan Bu Gubernur itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Itu pemirsa Musik. Kembali kepada tadi gitu ya. Jangan-jangan gitu, jangan-jangan. Kepemimpinan yang hebat, leadership yang hebat, tapi terperangkap dengan para penjilat. Ini bisa mati kutu ini. Bisa mati kutu. Karena bisa dari kepercayaan itu bisa menghilangkan rasionalitas. Kepercayaan itu bisa mengurangi objektivitas gitu ya. Sudah kadung percaya ke orang, ini terserah ini. Saya tidak mengatakan Bapak Heru ini tidak berkapasitas. Saya tidak mengatakan Bapak Heru ini adalah orang yang tidak tepat gitu. Tidak. Tapi saya mengatakan bahwa para birokrat dan juga para pajak atau siapapun pimpinan pasti banyak orang yang menjadi penjilat gitu. Apalagi Ibu Gubernur, pimpinan yang punya kewenangan dan kekuasaan se-Jawa Timur. Di kepemimpinan organisasi terkecil pun, bupati, kepala dinas lain-lain, itu tidak sepi dari para sikap-sikap penjilat di sekelilingnya. Jadi kalau tidak hati-hati, seorang pemimpin kalau tidak hati-hati bisa terjerumus dengan ulah dari para penjilat itu. Itu pemirsa Musik. Jadi menurut saya viralnya video viral tentang masa ultahnya Bu Gubernur ini, apalagi ini sudah diakui oleh Pak PLH Sekda Jawa Timur, Pak Heru, ini bukan inisiatifnya Pak Bu Khofifah, tapi getahnya masyarakat, marahnya masyarakat kepada Bu Khofifah. Ini kan sudah surprise sebetulnya yang ingin diberikan oleh
Bapak Sekda Prop gitu ya. Bapak Sekda Prop. Itu pemirsa Usik. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya terhadap para pemimpin ya. Pemimpin siapapun, semua tingkatan gitu ya. Bahwa para penjilat itu sebetulnya ada, berkeliaran di mana-mana. Apalagi pemimpinnya itu mempunyai kewenangan yang lebih, mempunyai kewenangan yang sekiranya kewenangan itu bisa memberikan kenyamanan gitu bagi orang itu. Ya pasti akan lahir, akan ada para penjilat-penjilat yang justru pada akhirnya bisa menjerumuskan terhadap posisi kepemimpinan yang dipimpin oleh para pemimpin. Gitu pemirsa Usik. Mudah-mudahan ini menjadi muhasabah, sarana muhasabah, dan berhati-hatilah dengan orang-orang yang mempunyai sifat dan karakter penjilat. Karena karakter penjilat itu sebetulnya yang dimaui adalah bagaimana dia itu mendapatkan sesuatu dari posisi yang dijilatin gitu ya. Apa itu yang bisa diambil manfaat dari situ semua. Tapi yang lebih penting lagi gitu ya. Kalau memang para pensiun itu OPD yang 17 yang menjadi PLT, apalagi ini PLH gitu ya. PLH Sekda ini orang pensiunan, kalau memang ini masih sudah ada figur lain yang masih aktif gitu ya, yang tidak pensiun, alangkah lebih baiknya kalau Ibu Gubernur segera melakukan untuk kepada PLH untuk didefinitifkan, segera buka lelang jabatan itu. Atau yang kepada OPD yang tadi sempat saya singgung, yang dipersoalkan oleh salah satu anggota Komisi A Jawa Timur, PLT 17 OPD itu segera juga definitifkan juga, biar apa yang dikhawatirkan oleh teman anggota DPRD Jawa Timur itu tidak betul-betul terjadi. Entah kenapa ini bisa semua terjadi, saya tidak percaya bahwa ini adalah ulah dan hasil dari ansih Bu Khofifah. Karena Bu Khofifah ini orang, saya lihat orangnya tegas. Karena kebetulan beliau ini yang sering saya dengar dari senior-senior saya, beliau ini orang tegas sebetulnya. Makanya saya tidak yakin bahwa kenapa 17 PLT ini, apakah betul-betul ansih ada alasan yang bisa dibenarkan gitu ya? Atau bagaimana, atau kenapa PLH Sekda masih dijabat oleh PLH, tidak definitifkan dan lain-lain sebagainya. Mbok jangan-jangan gitu ya, mbok jangan-jangan semua kebijakan ini, semua kebijaksanaan Bu Gubernur ini jangan-jangan akibat dari laporan dan juga dari penjelasan dari pejabat-pejabat yang memang bermental penjilat. Jangan-jangan sehingga Bu Khofifah tidak secara seksama memahami persoalan real di lapangan dan lain-lain gitu ya, sehingga terjadi banyak PLT dan juga Pak Sekda masih PLH dan lain sebagainya. Oke pemirsa Usik, mudah-mudahan ini segera berakhir, dan saya sampai hari ini masih belum mendengar klarifikasi langsung dari Bu Khofifah. Mudah-mudahan dengan waktu dekat Bu Khofifah bisa menanggapi masalah ini, karena yang betul-betul ditunggu itu adalah respon dan penjelasan dari Bu Khofifah secara langsung, tidak hanya penjelasan yang sudah dilontarkan oleh Bapak PLH Sekda Prop Jawa Timur di berbagai media. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.